Selanjutnya, hukum Newton. Ya, jadi hukum Newton dibagi menjadi 3 ya. Ada hukum 1 Newton, ada hukum 2 Newton, dan yang terakhir hukum 3 Newton. Untuk yang pertama, kita akan bahas yaitu hukum 1 Newton. Ya, jadi hukum 1 Newton menjelaskan tentang sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya atau dengan kata lain bersifat kemalasan benda untuk mengubah kedudukannya. Ya. Sifat ini disebut kelembaman atau inersia. Nah, kecenderungan mempertahankan posisi semula inilah yang disebut dengan kelembaman atau inersia. Nah, jadi bunyi dari hukum 1 Newton yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang bermula-mula diam akan tetap diam. Kemudian benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Nah, jadi ini adalah bunyi dari hukum 1 Newton. Nah, kemudian persamaan dari hukum 1 Newton yaitu sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Keterangan ya, ini sigma F ini artinya resultan gaya. Nah, jadi ini persamaan dari hukum 1 Newton. Jadi apa yang dimaksud dari bunyi hukum 1 Newton tadi? Nah, yang dimaksud adalah benda yang diam akan tetap diam dan tidak akan bergerak sampai ada gaya. Nah, gaya itu dorongan atau tarikan yang kemudian membuatnya bergerak, dan benda bergerak akan terus bergerak dan akan diam apabila ada yang mempengaruhinya untuk diam. Yaitu adalah maksud dari bunyi hukum 1 Newton tadi. Nah, adapun contoh dari hukum 1 Newton di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, ketika mobil bergerak cepat dan direm mendadak, maka penumpang akan merasa terdorong ke depan. Nah, seperti ini. Nah, ini contoh hukum 1 Newton yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kemudian selanjutnya, mobil yang dalam kondisi berhenti kemudian bergerak dengan cepat ke depan, nah maka penumpang akan otomatis terdorong ke belakang. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Ya, jadi mobil yang semula diam akan bergerak ke depan ya. Jadi ini ketika mobil tiba-tiba bergerak. Jadi penumpang ini akan merasa terdorong ke belakang. Nah, selanjutnya yaitu koin di atas kertas. Nah, di atas koin di atas kertas di meja, nah akan tetap diam jika kertas ditarik dengan cepat. Ya, ini contoh dari hukum 1 Newton di kehidupan sehari-hari. Untuk contoh lainnya, ya bisa kalian baca di literatur lainnya ya. Ini hanya sedikit contoh dari hukum 1 Newton. Baik, kita lanjutkan. Ya, yang kedua hukum 2 Newton di sini ya berbunyi percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan masanya. Ya, jadi adapun persamaan hukum 2 Newton bisa diperhatikan ya di sana A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Nah, dengan keterangan di sana A adalah percepatan dengan satuan massa per sekon kuadrat. Ya, bisa diperhatikan. Ya, di sini kemudian M itu simbol dari massa. Ya, di sini satuannya kilogram dan yang terakhir yaitu sigma F atau resultan gaya. Di sini simbolnya N. Nah, adapun contoh dari hukum 2 Newton di kehidupan kita sehari-hari itu yang pertama, ya, dua mobil yang memiliki percepatan yang sama tetapi memiliki massa yang berbeda. Nah, di sini mobil yang massanya lebih kecil membutuhkan gaya lebih kecil dibandingkan dengan massa yang mobilnya lebih
besar ya. Jadi untuk yang contoh yang kedua yaitu orang yang sedang mendorong gerobak. Selanjutnya hukum 3 Newton yang berbunyi setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, adapun persamaannya, ya di sini F aksi sama dengan minus F reaksi, karena di sini berbanding terbalik ya. Kemudian contoh dari hukum 3 Newton. Nah, yang pertama ada seseorang yang sedang berenang di kolam renang. Kemudian seseorang yang menembak peluru akan mendorong senapan ke belakang dan kemudian terjadi gaya aksi senapan mendorong peluru ke depan. Nah, ini ilustrasi dari gambarnya. Ya, ada aksi dan reaksi. Ya, di sini juga sama contohnya ya. Nah, ini adapun simpulan dari materi kita hari ini ya, bisa dibaca, kemudian dicatat. Ya, ini materi kita hari ini. Jadi anak-anak yang kurang dipahami bisa dicatat di bukunya, nanti kita diskusikan bersama-sama. Baik, sekian yang bisa dapat Ibu sampaikan untuk materi hari ini. Jadi, silakan anak-anak belajar di rumah dengan baik. Jika ada pertanyaan, bisa disimpan dan dibahas pada saat sesi diskusi. Sekian dan terima kasih.